Om Swastiastu, bagaimana sahabat kabarnya? Tentunya dalam keadaan sehat semua, bukan? Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pengertian, karakteristik, penyebab, dan bentuk konflik sosial. Dengan saya, Agusta Rudiana, guru SMA Negeri 1 Semarapura. Pada hari ini kita akan belajar tentang konflik sosial dan sub pokok bahasannya yang pertama, pengertian konflik. Yang kedua, karakteristik konflik. Yang ketiga, penyebab konflik. Yang keempat, bentuk konflik. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mendeskripsikan konflik sosial. Yang kedua, mendeskripsikan sebab konflik. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai konflik sosial. Bisa perhatikan gambar tersebut. Mengapa buruh melakukan demo? Apa demo termasuk dalam konflik? Sebelum menjawab itu semua, kita bahas satu persatu pengertian konflik sosial. Pengertian konflik sosial menurut ahli. Yang pertama, Suryono Sukamto. Konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Kedua, menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingan. Yang ketiga, menurut Bestin, konflik adalah suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik ini mempunyai potensi yang memberikan pengaruh positif dan negatif dalam interaksi manusia. Dari pengertian konflik, menurut ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik sosial adalah suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antar kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik di dalam diri individu maupun antar kelompok. Karakteristik konflik. Yang pertama, terjadi perebutan sesuatu dengan kekerasan. Yang kedua, terjadi interaksi sosial yang tidak harmonis dan saling curiga satu sama lain. Yang ketiga, timbul rasa benci, antipati, dan dendam satu sama lain. Yang keempat, timbul usaha-usaha saling menjatuhkan dan menekan pihak lain. Yang kelima, usaha mediasi melalui cara damai telah dilakukan namun gagal. Yang keenam, terjadi benturan fisik, kerusuhan sosial atau perang. Dari gambar tersebut, apa yang dapat kalian pahami? Mengapa terjadi konflik? Dikarenakan adanya perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dapat berupa ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Tetapi, konflik tidak selalu bersifat negatif. Ada konflik yang bersifat positif jika demonstrasi tersebut berjalan dengan damai dan tidak merugikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab konflik. Penyebab konflik yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan ini dapat berupa perasaan, pendirian, atau pendapat. Yang kedua, latar belakang budaya yang beda dapat mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku individu dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, perbedaan kepentingan konflik dapat terjadi karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Yang keempat, perubahan sosial yang cepat berubah yang cepat menyebabkan ketidaksiapan dan keterkejutan masyarakat pada bergantinya sistem nilai yang berlaku. Akan perhatikan gambar tersebut. Kira-kira
penyebab konflik tersebut apa ya? Jika diperhatikan gambar tersebut, sedang terjadi konflik antar ojek online dan ojek pangkalan. Penyebab konflik ojek online dan pangkalan karena ojek online menggunakan aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses moda transportasi tersebut. Sedangkan ojek pangkalan merasa lahan mencari nafkah direbut oleh ojek online. Konflik ini terjadi karena adanya perubahan secara cepat, yaitu berkembangnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga konflik mudah terjadi. Ya, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Yang pertama, bentuk konflik sosial berdasarkan posisi pelaku yang terkait konflik. Di situ ada konflik vertikal, konflik antara dua orang yang memiliki tingkat kedudukan yang berbeda di masyarakat. Kita bisa lihat contohnya dari gambar tersebut, yaitu antara karyawan dengan pengusaha. Yang kedua, konflik horizontal, konflik antara seseorang yang memiliki kedudukan yang sama. Kita bisa lihat contohnya dari gambar tersebut, yaitu konflik pribadi antar seseorang. Berdasarkan sifatnya, di situ ada konflik terbuka. Konflik terbuka yaitu konflik yang diketahui oleh masyarakat umum. Kita bisa lihat contoh dari gambar di samping itu, yaitu antara Israel dengan Palestina, di mana konfliknya sudah diketahui oleh negara luas. Selanjutnya ada konflik tertutup. Konflik tertutup ini kita bisa lihat di mana konflik yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Kita bisa lihat contohnya dari gambar di samping, di mana individu dengan individu lain memiliki dendam pribadi. Yang keempat, konflik berdasarkan sifat. Ada konflik konstruktif, di mana konflik yang menimbulkan kebaikan di masyarakat. Kalian bisa lihat gambar di sampingnya, yaitu antara individu satu dengan individu lain atau kelompok satu dengan kelompok lain sedang mengalami perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat ini akan muncul sebuah konsensus. Konsensus ini yang akan memperbaiki kehidupan atau sistem dalam masyarakat. Terus ada konflik destruktif, di mana konflik ini akan menimbulkan bentrokan atau kerusakan. Kalian bisa lihat gambar di samping, yaitu terjadi sebuah perkelahian massal atau tawuran, di mana akibatnya sistem dalam masyarakat akan rusak atau bahkan hancur. Konflik berdasarkan fungsinya, yaitu konflik konstruktif. Konflik konstruktif yaitu konflik yang menimbulkan kebaikan di masyarakat. Kita bisa lihat di situ ada seseorang dengan orang yang lain sedang berbeda pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini menimbulkan konsensus yang akhirnya dapat membangun sebuah masyarakat yang lebih baik. Ada konflik destruktif, yaitu konflik yang menimbulkan bentrokan atau kerusakan, di mana kita bisa lihat gambar di samping itu, konflik yang dapat menyebabkan kerusakan fasilitas umum maupun masyarakat setempat. Konflik berdasarkan bentuk. Ada konflik realistis, konflik yang terjadi akibat rasa benci dan dapat dilihat oleh mata. Contohnya pada gambar tersebut, di mana karyawan sedang menuntut upah yang lebih baik terhadap pengusaha. Terus, konflik non-realistis, yaitu konflik yang terjadi akibat rasa benci dan tidak dapat terlihat. Kita bisa lihat contohnya di samping itu, di mana seseorang memiliki rasa benci terhadap orang lain, tetapi menempuh jalur dengan menyantet atau jalur yang tidak dapat dilihat oleh mata. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang konflik sosial. Cukup sekian dan terima kasih.